Selamat sore, Abrian. Halo, Abrian, selamat sore. Gimana, Abrian, kabarnya? Halo, sore, Gimana? Gimana kabarnya? Baik. Hujan nggak di sana? Enggak. Nggak. Oke, kalau gitu, karena Zivana udah hadir, kita langsung mulai. Zivana udah siap? Oke, Udah. bentar nih. Kita mulai dari perhitungan lisan dulu ya. Sekarang, itu pertemuan ke-12 Zivana. Nah, kita akan belajar tentang perhitungan lisan dulu, di mana kita akan mengurutkan langkah-langkah perhitungan jika ada operasi hitung campuran seperti ini, yaitu ada 34 dijumlahkan dengan 18 yang dikurangi dengan 8, kemudian dikali dengan 2. Di sini menurut Zivana, apa yang harus didahulukan? 18 dikurang 8. Oke, setelah itu, Ditambah 34 dikali 2. oke, harusnya dikali dulu baru ditambah. Jadi nanti Zivana mengalihkan hasil dari 18 kurangi 8 dikali 2 baru dijumlahkan dengan 34.
Zivana chat Miss ya? Iya, Brian nggak ada, lagi terkendala jaringan. Zivana, tadi sebenarnya Brian udah masuk jam em, 16.30, cuman beberapa detik kemudian terkendala, jadi nggak bisa masuk lagi. Hujan deras katanya, dan nggak ada baterai handphone dan juga laptopnya sedang lowbat gitu. Gak apa-apa ya, sendiri? Oke. Nah, itu adalah urutan yang perlu kita operasikan dalam perhitungan campuran ini. Jadi ketika dalam operasi hitung campuran yang harus kita dahulukan yaitu tanda kurung yang tadi. Kemudian kita baru lakukan perkalian tapi mulai dari kiri ke kanan. Kemudian nanti kita lakukan penjumlahan dan pengurangan di akhir dan berurutan juga dari kiri ke kanan. Selanjutnya, coba ini berapa ya kalau dikalikan dengan satu? 27. Oke, kalau ini. 63. Oke. Nah, jadi sesuatu yang dikali satu seperti yang kemarin udah kita pelajari, ketika kita mengalihkan suatu bilangan, bilangannya berapapun dikalikan dengan satu, itu nanti akan menjadi bilangan itu sendiri. Kemudian kalau satu dikalikan dengan bilangan berapapun dibalik, itu juga akan jadi bilangan itu sendiri. Nah, begitu. Coba kalau dikali nol, hasilnya berapa? 0. Nol, ya. Ini nol juga? 0. Oke. Nah, ketika sesuatu bilangan dikalikan nol atau nol dikalikan suatu bilangan, itu hasilnya nol. Mau bilangannya kecil, besar, itu tetap nol. Nggak akan bertambah, tidak akan berkurang. Nah, coba. Cara kalikannya gimana nih? 10 kali 9, 90. Oke, 10 kali 9, 90. Cara mudahnya, 1 kali 9 itu 9, kita tambah nol satu. Jadi 9 dan nol. Jadi 90. Kita hanya perlu menambahkan angka nol jika dikalikan dengan 10. 10, Tuh, coba ini berapa? 50. Oke, good. Kita juga perlu menambahkan nol aja. Jadi kesimpulannya kalau kita mau mengalihkan suatu bilangan, bilangannya berapapun, dikalikan dengan 10, kita perlu menambahkan satu angka, yaitu nol, di sebelah kanan angka yang udah kita kalikan. Gitu. Coba kalau dibagi. 70 bagi 10, 7. 7. Nah, kalau dibagi, ada nol dengan nol, kita hilangkan nolnya. Jadi 7. Kalau sekarang berapa? 4. Oke, good. Nah, kesimpulannya ketika kita membagi suatu bilangan nih, dengan 10, satu angka nolnya itu harus dihilangkan dari akhir bilangan tersebut. Tapi syaratnya, bilangan yang mau jadi pembaginya juga, dia harus punya nol. Kalau misalnya, kan itu 40 dan 10 ya. Kalau misalnya 400 sama 10, karena 10 dia punya nolnya satu, maka harus kita coretnya nolnya satu aja. Gitu. Jadi 400 dibagi 10, 40. Begitu, lebih mudahnya. Bisa? Oke. Nah, coba ini berapa ya? 4. Oke. 40 dibagi 10, 4. Good job. Ini. Nah, ada Brian nih. Dikali dulu, dibagi dulu. Halo, Brian. Dibagi. Dibagi, betul. Berapa? 8. Oke. Kemudian dikali. Jadi, hasilnya tetap 8. Ini, yang mana dulu? 3, 2 tambah 2. Oke. Atau yang dikali dulu. Ingat nggak aturannya? Aturannya kita harus Dikali dahulukan. dulu. Oke, good. Dikali dulu. Baru ditambah. Berapakah itu? 2.
40. Oke, good job. 40 sekarang. 40. Ini bagus nih, keren. Waktunya kita kerjakan kuis. Halo Abrian. Abrian sudah bisa buka kamera? Udah nyala belum listriknya, Abrian? Sebentar, Miss. Share untuk kuisnya ya. Nah, Abriannya keluar lagi ya. Nah, Zivana boleh share screen, nak? Kalau ada yang sulit boleh tanya ya, Zivana ya. Hai Abrian, Abrian udah dengar suara Miss? Dibagi nak, 12 bagi 4. 12 bagi 4, 3. Bukan dikali, lihat di sana. Itu operasinya pembagian. Nanti hasil baginya dikali 4, dikali 10. 12 bagi 4, 3. 3 kali 10 itu 30. 30. Oke, good.
Itu berurutan dari kiri ke kanan. 18 dibagi 3. Tiganya di samping dong. Tiganya di sini. Berarti berapa kali 3 yang hasilnya 18? Yaitu adalah 18 dibagi 3 adalah berapa, Zivana? 6. 6. 6 dikali 5 tambah 10. Itu mudah tuh. Dikalikan dengan 0, akan 0. 6 kali 3 yaitu tadi 18. Sekarang tambah 8. Itu ditarik ke bawah ya. Harus berurutan tapi. Dari yang paling kecil. 28 yang gak ikut, nak. Nah, tidak lebih besar. Berarti kayak tadi, kurang dari. Sekarang, 28-nya ikut. Kebalik. Nah, kurang dari 8. Oke, good job. Susah nggak? Susah. Susah. Karena apa? Karena banyak perkalian. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa ya. Belajar, kalau gitu kita lanjut ke kegiatan belajarnya. Kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Sivana udah pernah belajar? Sebentar. Nah, kita akan
belajar tentang pengukuran panjang, di mana kalau kita mengukur panjang, itu biasanya kita pakai apa nih di sekolah? Pakai Penggaris. penggaris. Biasanya yang kita ukur pakai penggaris, apakah benda-benda yang kecil yang bisa dijangkau oleh mata, atau bendanya besar-besar kayak lemari, rumah? Apa yang bisa diukur sama penggaris? Benda kecil. Benda kecil. Nah, sekarang jika kita bayangkan nih ada meja, sebenarnya untuk pengukuran ini itu nggak selalu pakai penggaris. Kita mengukur itu bisa pakai namanya jengkal. Zivana tahu jengkal? Tahu. Tahu, jangkal itu dari ujung jempol sampai ujung jari kelingking. Itu namanya jengkal. Kalau misalnya Zivana nih mengukur tuh meja pakai jengkal oleh tangannya Zivana, itu pasti beda ketika diukur oleh tangan orang lain. Karena apa? Karena pengukuran itu adalah pengukuran satuan yang tidak baku. Jadi, ketika kita menghitung dengan jengkal, dengan depa, dengan hasta, dan dengan langkah, nanti hasil pengukurannya akan berbeda-beda setiap orang. Karena ini merupakan pengukuran yang tidak baku alat ukurnya. Karena jari tangan Zivana, jari tangan ayah Zivana, itu beda besarannya. Pasti nanti untuk mengukur sesuatu juga hasilnya beda. Ketika Zivana misalnya nih, menghitung panjangnya meja, itu pakai meja nggak? Coba berapa jengkal? Satu, Hmm? dua, tiga, Hmm. empat. Empat. 4 jengkal mejanya. Kalau misalnya ternyata meja itu diukur sama Miss nih, nanti akan beda juga ukurannya. Karena jari tangan kita beda ukurannya. Sekarang depa, tahu depa? Enggak. Enggak. Depa itu adalah alat ukur tidak baku, yaitu kita mengukurnya ketika cara mengukurnya itu dari ujung kanan, ujung tangan kiri ke ujung tangan yang kanan. Itu depak. Jadi tangannya itu direntangkan kayak gini. Itu depak. Coba kira-kira kalau mejanya di Zivana itu berapa depak? Satu depak itu dari ujung kiri sampai ujung kanan. Apakah kurang dari satu depak atau lebih dari satu depak mejanya? Kurang. Dari Kurang. Karena mejanya tadi juga jengkalnya ukurannya sedikit ya. Sekarang hasta. Tahu hasta? Pengukuran dengan hasta? Enggak, hasta itu mulai dari ujung siku sampai ujung jari tengah itu hasta. Pengukuran dengan hasta. Jadi kayak dari siku sini sampai jari tengah Zivana. Sampai ujung jari tengah itu pengukuran dengan hasta. Kalau mejanya coba sekarang berapa hasta? Apakah satu hasta cukup atau lebih? satu Lebih sedikit. setengah. Oh, 1,5. Nah, ada juga pengukuran dengan langkah. Kalau dengan langkah itu seperti kita jalan kaki. Kita mengukur berapa langkah gitu. Nah, biasanya ini pengukuran-pengukuran yang dimana kita ukurnya dengan satuan tidak baku dan juga ketika kita mengukur. Misalnya nih, Zivana mau mengukur sesuatu jarak misalnya, jarak dari kamar Zivana ke toilet. Misalnya berapa langkah. Ketika itu diukur oleh orang tua Zivana, ukurannya juga akan berbeda karena langkah Zivana dan orang tua itu beda untuk besaran langkahnya gitu. Jadi, kenapa sih ini merupakan pengukuran tidak baku? Karena nanti hasil pengukuran setiap orangnya akan berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita mengukur dengan penggaris, itu harus kita mulai dari nol, dari ujung penggarisnya dari nol, kemudian sampai dengan benda tersebut ada di titik mana di penggaris. Nah, misalnya nih ada pensil dan pensil A dan pensil B. Kalau kita gunakan penggaris, misalnya di sini nol, ternyata pensil A dia panjangnya sampai 10. Sedangkan pensil B dari nol hanya sampai 8. Lebih panjang yang mana? Pensil A atau pensil B?
Oke, yang A, good job. Nah, ketika kita mengukur panjang, itu kita bisa menggunakan mata kita untuk melihat mana yang paling panjang itu dari jarak ujung ke ujung yang lain. Nah, ketika kita lihat pensil A dan pensil B ini, tanpa kita ukur menggunakan satuan yang tidak baku atau satuan apa namanya yang baku, kita sebenarnya bisa membedakan dari panjangnya, dari apa yang kita lihat dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, ternyata mereka berbeda panjangnya. Karena yang pensil A itu terlihat lebih panjang dibandingkan dengan pensil B. Sekarang nih, untuk pengukuran. Biasanya di sekolah itu lebih sering menggunakan pengukuran sentimeter karena lebih sering menggunakan benda-benda kecil yang diukur. Itu kalau sentimeter itu bisa diukur seukuran lebar kuku jari jari Zivana. Misalnya bisa kita lihat dari ujung kuku sampai ujung yang di sini di jempol itu bisa kita perkirakan sebagai 1 sentimeter. Itu hanya kira-kira. Nah, kalau meter biasanya diukur untuk mengukur suatu langkah yang besar atau sesuatu benda yang sangat besar. Itu biasanya meter. Kemudian nih, jika kita mengukur pensil, menurut Zivana, dari 0 sampai ke ujung kanan, sampai ke angka 7 berarti pensilnya berapa panjangnya? Berapa sentimeter? 7. 7, good job. Nah, sekarang ini ada satuan baku. Satuan baku ini ada tangganya. Udah pernah tahu tangga satuan ini? Nah, iya. Tangga satuan ini adalah tangga satuan standar internasional yang dimana ketika kita mengukur, ini ukuran kita mau di Indonesia, di negara manapun ukurannya tetap sama. Karena ini ada aturannya ketika dia turun, setiap satu tangga, dia dikali berapa? Dikali 100. Dikali 10. Karena kalau satu tangga dikali 10, kalau dua tangga baru 100, tiga tangga 1000, dan begitu pun seterusnya selalu bertambah nolnya. Kalau naik dia dibagi. Dibaginya pun dengan 10. Begitu. Nah, kalau misalnya kita coba nih. Nah, di sini. Kenapa 1 meter ini setara dengan 1 sentimeter? Karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Dia melalui dm atau desimeter lalu dia sampai ke sentimeter. Maka 1 dikali dengan 10 dikali 10 jadi 100 gitu. Artinya 1 meter itu setara dengan 100 sentimeter. Begitu. Bisa untuk pengukuran satuan baku? Bisa. Bisa. Nah, coba sekarang kita lihat nih di sini. Kalau 2,5 kilometer, berapa meter? Karena kilometer ke meter itu turun 3, maka harus kita kali 1000. Nolnya ada 3. Maka hasilnya berapa? 2.500. Betul, 2500. Nah, sekarang sebuah meja panjangnya itu 150 sentimeter. Berapa meter jadi panjangnya dari sentimeter ke meter? 1,5 meter. 1,5. Karena dibagi berapa? Dibagi Serat? 100. Oke, good. Nah, di sini kalau kita mengukur tadi dengan satuan seperti penggaris alatnya atau apapun atau meteran, itu kita harus mulai dari 0. Kalau cm itu digunakan untuk benda-benda kecil, kalau meter digunakan untuk benda-benda besar. Nah, yang Zivan harus ingat, ada hubungannya nih terkait satuan yang baku. Ketika dia naik, itu harus dibagi 10, dan dia turun harus dikali 10. Itu setiap satu tangga. Kalau misalnya tangganya bertambah, maka nol di belakangnya juga bertambah. Kalau gitu kita kerjakan soal-soal berikut ini. Sebentar nih, Miss akan kirim soal-soalnya. Nah, Zivana boleh klik yang linknya ada tulisan Zivana.
Berarti dikali berapa tuh? 1000. Oke, good job. Mana yang lebih besar? Zivana harus ubah salah satunya ke satuan lain. Misalnya, mau yang meter diubah ke sentimeter atau sentimeter diubah ke meter. Untuk melihat mana yang lebih besar. Boleh pakai annotate? Berarti mana yang lebih besar? 250 dengan 240. 250. Oke, good job. Dikembalikan dulu annotate-nya, nah. PCM. 1,2 kilometer. Berapa total jarak berarti? Ditanyakannya kilometer. Good job. Kenapa kita bisa menggunakan milimeter untuk mengukur ketebalan koin? Oke, betul Hari. Karena koin itu sangat tipis. Jika 1 inci itu 2,5, kalau 10 berarti kita kali 10. 2,5 kali 10. Jadi 2 good job. Lari estafet memiliki 4 pelari, setiap pelari berlari 400 meter. Ada 4 pelarinya. Oke, 400 meter, berapa kilometer? 1, 2, 3. Berarti 0,4 ya? 0,4 kali 4. Ini ya, nama masjid ya? Hmm, 4 kali 4. 16 ya? Iya, Nah, sekarang 1 kali 4. Nah, 1 kali. koma. Urutkan dari yang paling kecil. Mau diubah kemana? Ke meter? Sentimeter? Biar kita tahu. Hmm, Ke mana? Yang mana coba? dari yang paling kecil kan, Mas? Iya, dari yang paling kecil. Tapi ketika kita mau mengurutkan, itu satuannya harus sama dulu. Harus disamain dulu satuannya. Maka kita perlu mengubah satuan tersebut ke satuan lainnya untuk menyamakan. Biar semuanya sama, misal mau Zivana ubah ke meter semua boleh. Diubah dulu, nanti baru kita urutkan siapa yang paling kecil atau besar. Zivana mau ubah kemana? Meter. Meter. Coba sekarang 60 cm berapa meter? 1, 2 berarti dibagi 100. Berarti berapa? 60 bagi 100. 0,1.
koma enam. Kalau 400 milimeter, satu, dua, tiga dibagi 1000. Jadi 4 per 10, 0,4. Nah, 0,4, 0,6, sama 0,5. Mana yang paling kecil duluan? 0,4. Oke, berarti ini pertama, kemudian, 0,6. nah, paling kecil, oh, paling kecil berarti yang mana tuh? 0, mana? 0, 0,6. oke, selanjutnya, yang mana? Ini Coba pilih jawabannya. Tapi pilih jawabannya itu yang soalnya yang ini. Karena kan di pilihan jawabannya nggak ada 0,0. ini tadi milimeter, Miss. Iya, itu semuanya kita ubah ke meter semuanya tadi. Ini milimeter. Kalau yang 0,6, 0,6 sentimeter. hmm, Yang 0,6 ini adalah 60 sentimeter. Yang 0,4 adalah 40 milimeter. Karena tadi diubah. Oke, itu tadi. Di sana ada, sekarang ya, tadi ada jawabannya. Ada satu berapa? dua dua bagi 100. Turun dikali. Oh iya, turun dikali. Ada berapa dam dalam 1 kilometer? Dikali berarti. 1 100. kali 100, 100. 100. Tinggi Sebuah gedung. 0,1, 2, 3 Mm-mm. kali 3 dikali 1000. 500. Ya, dikali turun 3 tangga dikali 1000. 50. Kan dia 0,05. 1 cm artinya berapa kilometer di peta? Dia naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti dibagi. Ini kan skala petanya 1 banding 100.000. Jadi 1 bagi 100.000. 1 cm di peta artinya 1 cm di peta. Artinya berapa 0,1 dibagi 100.000. Ya, jadi satu kan di sini 100.000. 100.000 dibagi 100.000. Kan skala petanya 1 banding 100. Jadi 1. 3 meter. 1, 2, 100. Jadi 300 ya. 300. 300 dibagi jadi 5 bagian. Berapa? 300 dibagi 5. Mm-mm. 60. 60. Ya, karena 6 kali 3, 30. 1, 2, 3.
1000. Satu, Kilometer ke meter. Ini kalau kita ubah dua, meter ke tiga, kilometer seribu. berapa tuh? 100. 100. 100 meter. Iya, 1 kilometer berarti dia 100 meter. Meter. Iya, tapi kalau kan selisih yang ditanyanya. Pengurangan antara Ya, kilometer dan meter. Oke, ayo nggak apa-apa. 2,4 Mm-mm. satu dua Kali 100 dibagi 100. dikali. Kan cm ke meter, Mas. Oh iya, dibagi. Iya, naik dia dibagi. 2,4 dibagi 100. Mm-mm. Dibagi 100 Berarti 2,4 meter. meter. Dua maka sentimeter ke meter harus di Dia apa? 1, 2. Oke, good job. Ini sudah. Wih, keren. Susah nggak? Susah banget. Susah banget. Kalau di sekolah sesusah ini nggak? Enggak. Enggak. Emang biasanya di sekolah gimana? Kalau di soal Mm-mm. kayak Ada gampang. gambar? Ada gambar enggak? Hmm, enggak. Enggak. Coba sekarang Zivana klik yang linknya ada kata abrian. Coba. Menurut Zivana lebih mudah yang abrian atau yang Zivana? Karena Miss buat kuisnya beda. Untuk yang abrian lebih ke pengukuran biasa aja. Ayo mulai. Ini mudah nih buat Zivana. Oke. Cepet nih dibanding yang tadi. Oke. Nih, cepet nih Zivana. Gampang? Gampang. Gampang. Hitungnya berarti dari titik 2 sampai ke angka 7. Itu pensilnya salah nempatin tuh. Harusnya 2 ke 7. Coba lagi. Good job. Wih, keren sih mana nih. Ini fokus ke soalnya, nak. Tengah-tengah 4 dan 5. Berarti 4 koma. 4,5. Good. Gambarnya, Miss, kurang ke pinggir tuh tadi. Masih ingat kedua tangan?
Oke, good job. Oke, keren nih. Lebih mudah mana? Abrian. Yang Abria. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi di sekolah udah belajar yang itu kilometer, met, Udah. udah. Biasanya soalnya suka dikasih banyak nggak? Oh banyak. Sudah belajar ini belum? Em, satuan berat yang belakangnya gram. Udah itu waktu kelas 3. Oh, waktu kelas 3 tuh. Sebenarnya itu sama, beda belakangnya aja. Kan sama-sama dikali 10 dan dibagi 10. Oke, kalau gitu kita simpulkan kegiatan hari ini. Sebelum... Kalau sekarang aku busur, Miss. Oh, belajar busur. Iya, Menghitung derajat. iya. Oh, oke. Tapi susah. Kenapa susah? Banyak. Aku ada yang benar, ada yang salah. Oh ya, coba Miss pengen Iya, tanya. Kalau cara menggunakan busur, Zivana udah tahu belum? Cara udah. pakai busur, gimana coba caranya? Kalau misalnya nih di titik, ini ada titik tengah, ada garis ke atas. Jadi busurnya harus disimpan di mana? Busurnya disimpan di titik sudut terus disamain garis yang di dekat titik sudutnya ke nol. Oke, good job. Yang menurut Zivana susah apa di busur, di derajat? Kadang-kadang Hah? suka kegeser busurnya jadi salah. Ah, kadang-kadang suka kegeser busurnya. Emang busurnya di sekolah beda-beda? Iya, beda-beda semuanya. Oh gitu, oke. Gak apa-apa, semoga nanti lebih bisa lagi ya belajar tentang busurnya. Kalau sekarang, Zivana coba di-share screen Algonovanya. Bisa dibuka? Platform Algonova. Apa perlu Miss kirim linknya dulu, nak? Miss kirim jangan linknya. Ada belum? Bentar. Di chat, Miss. Di chat, sebentar ya. Yes, mau kirim linknya. Nah, udah ada. Wih, ada hadiah tuh. Oh, Zivana ikut nggak untuk lomba? Nggak jadi? Enggak tahu. Nggak tahu. Mau ikut nggak? Kalau mau Miss daftarin. Tapi kira-kira Zivana mau ikut. Soalnya kalau misalnya Zivana ikut di lomba yang med, tuh Zivana akan ada kelas gratis selama bulan Ramadan, tapi kelasnya setiap hari Sabtu. Kelasnya itu bimbingan terkait lombanya. Tuh, mau ikut gak? Kalau med itu hari Sabtu jam 10. Kalau yang lain beda lagi jadwalnya. Zivana mau ikut apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya ikut yang bikin poster. Mau itu. Ya, tapi nggak tahu juga jadi atau enggak. Kenapa? Mau nggak? Ragu-ragu. Ragu-ragu, ragunya kenapa? Takut gak bisa. Iya, Kan ada kelas bimbingannya dibimbing di sana. Nanti akan ada cara-caranya. Mau nggak nih? Kalau mau nanti Miss daftarin. kapan-kapan aja. Kapan-kapan aja. Ya udah. Soalnya pendaftarannya untuk pengumpulan karyanya itu mulai dari tanggal 10 bulan depan. Maret. Gitu. Hadiahnya banyak loh, Zivana. Hadiahnya jutaan Robux. Bentar. Aku nggak tahu. Sebentar, Miss belum kasih koin untuk Zivana. Tunggu ya.
Mana ya kelas Zivana? Ini. Udah diisi ya tadi ya. Tapi kalau Zivana nanti misalnya ikut nih, Zivana boleh kabarin Miss di WA ya. Nanti Ya. boleh ini Miss, Zivana pengen dong didaftarin. Nanti Miss yang daftarkan Zivana. Biar Zivana tidak daftar sendiri. Tidak susah. Gitu. Sebentar nih. Miss lagi tambahkan koin dulu. Sebentar. Oh ya, Abrian tadi masuk ya, cuman keluar lagi. Sekarang. Nah, oke, kalau gitu kita simpulkan kegiatan hari ini, Zivana. Menurut Zivana, kegiatan hari ini, tadi kita belajar tentang apa aja? Satuan panjang. Heeh. Terus pembagian. Iya, Kalian iya. sama Apa lagi? perhitungan lisan. Perhitungan lisan. Tadi di satuan panjang ada yang namanya satuan tidak baku dan satuan baku. Masih inget nggak? Satuan tidak baku. Ada apa aja? Oke. Apa aja tuh? Jempal, depa, hasta, sama langkah. Oke, kalau satuan baku yang ada meternya apa aja? Dari atas sampai bawah. KM, DM, KM, HM. KM, HM, DM, DM di bawah. Dam ya, dulu. dam, Mm-mm. Terus, tunggu Miss, ayo. Hmm? meter, Iya? DM, Mm-mm. EM, MM. Oke, good job. Ada yang sulit nggak hari ini? Ada Tentang apa? kuisnya. Kuisnya. Padahal itu sebenarnya di sana di pinggirnya ada loh tuh. Apa namanya? Ilustrasi tentang tangga satuannya. Yang disulitkan apanya? Terkait apa? Soal apanya? Ngeblank. Ngeblank. Ngeblanknya kenapa, Zivana? Efek puasa? Iya, Efek puasa. Jadi bingung ya berpikirnya. Karena udah lapar kah? iya, Udah lapar belum? belum. Oh, belum. Di sana buka puasanya jam berapa? Di sini buka puasanya jam 6.18. Oh, sama ternyata. Hampir jam setengah 7 ya. Buka puasanya malam banget nih. Iya, Ini. Oke, karena kita bentar lagi buka puasa nih. Kelasnya juga udah selesai. Kalau gitu ada yang ditanyain dulu sebelum tutup? enggak. Nggak ada. Tadi Zivana ada yang sulit, tapi nggak apa-apa. Yang sulit itu berarti tandanya Zivana lagi berpikir. Dan itu merupakan proses Zivana belajar. Jadi semoga ke depannya Zivana merasa lebih mudah meskipun sedang berpuasa, oke? Kalau Oke, gitu, kita foto dulu sebelum tutup. Miss hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke, sampai jumpa kita hari Rabu. Rabu. Iya, bye-bye. Miss izin tutup ya. Selamat berbuka. Iya, Miss.